Yang artinya kalau di bulan Rajab ini amalan kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Masuk bulan Sya'ban tidak ada peningkatan. Maka jangan heran, masuk bulan Ramadan juga biasa-biasa saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Bapak Pengurus atau pimpinan ranting Muhammadiyah, kemudian yang kami hormati segenap pengurus takmir masjid, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang mungkin kami tak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhoannya kepada panjenengan semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Ini di antara maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, dan nikmat hidup kembali setelah semalam kita tidur, kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita, yakni salat subuh. Kemudian hari ini juga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar mendalami ilmu agama kita agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ke depan sesuai dengan tuntunan Allah dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Maka kata para ulama, di antara cara yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengucap kata hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kenikmatan yang kita rasakan, baik itu rezekinya lancar, gajinya naik, profesi naik, anak pada sukses, dan yang lainnya, maka yang kita ucapkan pertama kali di lisan kita kata alhamdulillah. Kemudian setelah kita mengucapkan kata hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, tahap selanjutnya adalah memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita yakini Bapak Ibu, bahwa hari ini kita masih hidup. Kenapa hari ini kita masih hidup?
Jawabannya satu. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh. Berarti Allah masih sayang sama kita, Pak. Jadi andaikan misalkan besok kita merasakan sakit, tetapi sakitnya tidak begitu parah atau bahkan sampai parah sama sekali, na'udzubillah. Tetapi yakinlah bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk masih bisa beribadah. Toh kalaupun kita sakit itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Salam beriring salawat tak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para sahabatnya, para keluarga beliau, istri-istri beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara syafaat yang nantinya kita nantikan pada hari kiamat kelak. Dan saya yakin kita semua menginginkan syafaat itu, betul? Betul. Tetapi tidak semudah itu, Pak ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memperbanyak salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, dalam hadisnya, melalui zikir pagi, zikir sore, di sana ada tuntunan Bapak Ibu bahwa di waktu pagi atau zikir pagi kita disunahkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sholat. Berapa kali? 10 kali. Sore hari 10 kali. Pertanyaannya, apakah boleh lebih daripada itu? Boleh. Ya, bahkan itu malah lebih bagus. Tetapi jangan sampai kita semangat bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iming-iming dunia, Pak. Nanti kalau solawatnya sekian dapatnya ini, kalau solawatnya sekian dapatnya ini. Tidak, kita tidak peduli soal itu. Saya bersolawat, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Soal nanti dapat ganjaran itu hanya bonus, Pak. Tujuan kita bersolawat bukan untuk mendapatkan iming-iming dunia. Jangan sampai itu menjadi niat awal. Pokoknya saya tetap bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun balasannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita. Kemudian cara selanjutnya adalah agar nanti kita mendapat syafaat dari Nabi, baca bagaimana perjalanan hidup Nabi. Apa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya untuk kita ikuti. Agar apa? Agar kita bisa bersua kembali dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling banyak mengamalkan sunnahnya, yang paling banyak menyebutkan namanya. Mereka adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Belum tentu yang keturunan Nabi pun belum tentu paling dekat dengan Nabi, tidak ada jaminan. Jadi kita tidak boleh merasa minder, toh saya bukan keturunan Nabi. Tidak ada jaminan, hatta keturunan Nabi sekalipun mereka nanti paling dekat dengan Nabi. Tidak ada jaminan. Semua kita di hadapan Allah adalah sama. Mau keturunan bangsawan, keturunan orang kaya, keturunan kiai, keturunan Nabi sekalipun, tidak ada jaminan mereka lebih mulia, tidak ada. Oh, Ustadz berani sekali ngomong demikian. Oh, ayatnya jelas kok. Surat Al-Hujurat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itu bukan soal nasab. Tidak ada urusan dengan nasab, keturunan tidak ada. Orang yang paling takwa tidak ada urusan dengan profesi dan jabatan, tidak ada. Semua berhak mendapatkan predikat takwa. Selama kita mau berusaha menjadi hamba Allah yang muttaqin. Caranya gimana? Taati setiap perintah Allah, jauhi setiap larangan, dan istiqomah di atas ketaatan itu sampai kita menghadap Allah. Insya Allah mendapat gelar
muttaqin. Mendapat gelar orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesuai undangan yang beredar, materi kajian yang akan saya sampaikan adalah bersemangat dalam beribadah, menelusuri jalan surga. Judul ini nanti saya bagi dua. Yang pertama, bersemangat dalam beribadah. Saya ambil judul ini karena momentumnya kita berada di bulan Rajab. Maka momentum bulan Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk bersemangat di dalam beribadah. Bulan Rajab Bapak Ibu di antara bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram di antara 12 bulan Hijriah? Ada berapa? Ada 12 bulan. Tetapi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikategorikan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai bulan haram, yaitu bulan suci, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Yang pertama bulan haram ada namanya bulan Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Masya Allah, ini udah pada lancar semua Pak ya? Luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Bakrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha arba'ata hurum. Thalathata mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Betul Pak? 1 tahun ada berapa bulan? Ya 12 bulan. Baik bulan Masehi hitungannya maupun bulan Hijriah. Ya tahun Hijriah. Mohon maaf. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang paling beda tuh bulan Rajab. Dia di antara bulan Jumadal dan bulan Sya'ban. Yang terletak di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ada apa dengan bulan Muharram? Yang di dalamnya termasuk bulan Rajab. Dan kenapa dinamakan bulan haram? Ada 2 alasan. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah dulu mereka meyakini demikian. Kemudian yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ini diantara sebab kenapa bulan Rajab dan 4 bulan tadi disebut bulan Muharram. Di antara sebab yang kedua ini yang kita perlu perhatikan, bahwa pada bulan-bulan haram atau pada bulan Rajab ini dilarang bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Yang dianjurkan adalah melakukan ketaatan. Kenapa? Karena mulianya bulan haram ini Allah pilih untuk kita agar kita memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan bahkan dijelaskan di bulan haram ini Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita dibanding bulan-bulan yang lain. Demikian pula kalau kita melakukan kemaksiatan, dosanya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih, Pak? Ketaatan apa kemaksiatan? Pilihan ada pada kita. Kalau ketaatan yang kita pilih maka pahalanya dilipat gandakan. Maka kalau kemaksiatan yang kita kerjakan maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka masuk di bulan haram? Kebiasaan mereka diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 7 Pak ya, tanggal 7
Rajab masih ada 23 hari. Ini tadi di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, begitu mereka masuk bulan haram, dan hari ini adalah bulan terakhir, bulan haram, bulan Rajab. 3 bulan sudah lewat. Kesempatan kita masih ada 23 hari ke depan. Apa kebiasaan ulama kita terdahulu? Mereka memperbanyak puasa. Puasa apa? Apakah puasa 1 hari dari hari pertama sampai selesai? Tidak. Puasanya sebagaimana puasa biasanya. Mau pilih puasa Daud silakan. 1 hari puasa, besoknya tidak. Lusanya lagi puasa. Itu terus. Atau mau puasa Senin Kemis. Atau mau puasa 3 hari dalam sebulan. Ayyamul Bid. Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan tahun Hijri, kalender Hijriyah. Setiap bulannya dianjurkan untuk puasa 3 hari. Namanya puasa Ayyamul Bid. Maka mari kita, saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, masih ada kesempatan bagi kita 23 hari ke depan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya, kalau kita tidak sanggup puasa Daud berat Ustadz. Senin Kamis nggak kuat, Ayyamul Bid. Apa tujuannya? Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Para ulama mengibaratkan bulan Rajab itu seperti bulan menanam benih, Pak. Bulan Rajab itu seperti bulan menanam benih. Masuk bulan Sya'ban, bulan menyiram benih itu kembali. Masuk bulan Ramadan tinggal memanen. Yang artinya kalau di bulan Rajab ini amalan kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Masuk bulan Sya'ban tidak ada peningkatan. Maka jangan heran, masuk bulan Ramadan juga biasa-biasa saja. Enggak ada peningkatan sama sekali. Karena kita tidak mengikuti alurnya. Para ulama sudah mengibaratkan, alurnya apa? Bulan Rajab itu menanam benih. Artinya kita sudah mulai memperbanyak amal. Tilawah Qur'annya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, menolong orangnya, sedekah infak dan yang lainnya, itu mulai hari ini kita sudah mulai kerjakan sedikit demi sedikit semampu kita. Makanya tadi saya ambil judul bersemangat dalam beribadah. Nah ini momentum terakhir Pak, bulan haram itu tinggal Rajab ini, Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka nanti jangan sampai kita masuk bulan Ramadan itu biasa saja gitu Pak, nggak ada rasa semangat. Bahkan mungkin ada di antara kita, alah puasa maning 30 hari lagi. Nah kalau ada rasa ini, itu perlu dikoreksi Pak. Harusnya semangat, malah perasaannya malah sedih gitu loh. Masya Allah. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di antara asbab kita malas beribadah itu faktor utamanya karena saking banyak dosa Pak. Ya, maka mari kita memperbaiki diri kita, saya pribadi khususnya, dan Bapak Ibu, yuk mari kita memperbanyak taubat dan istighfar kita, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk memperbanyak amal gitu Bapak Ibu di bulan ini? Siap? Harus siap dong Pak, harus siap. Iya, harus siap. Jadi setiap menit, setiap detik kematian itu kan mengintai kita. Lalu kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, bekal apa yang kita bawa menghadap Allah? Sementara Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu apa intisari dari takwa itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam syarah Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa derajat takwa yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia senantiasa sibuk dengan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Hidupnya sibuk dengan perkara itu. Tidak ada detik, menit, hari, bulan yang dia lewati kecuali banyak amalan sunnah di dalamnya. Dan dia berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang makruh. Bukan haram Pak, makruh. Yang makruh aja harus dijauhi. Loh kenapa? Baru kita mendapatkan derajat predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Sibuknya dengan yang sunnah, bukan yang makruh. Ya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa detail cari
Kira-kira apa saja yang hukumnya makruh di dalam agama kita, maka dijauhi. Ya, yang kita utamakan adalah amalan sunnahnya. Kalau kita mau mendapatkan derajat muttaqin. Kemudian kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi mengatakan, di antara salah satu faktor pendorong agar kita itu senantiasa menumbuhkan rasa ketakwaan di dalam diri kita, apa yang kita lakukan? Hadirkan perasaan di dalam hati kita bahwasannya setiap menit, setiap detik Allah selalu mengawasi gerak-gerik Bapak Ibu semua. Tujuannya apa? Kira-kira kalau kita ada pikiran, nanti kalau saya melakukan ini, Allah tahu. Kira-kira berani apa enggak, Pak? Untuk diterobos itu. Harusnya kan tidak, Pak. Harusnya. Jangan-jangan nanti kalau saya kayak gini, Allah mewafatkan saya, mematikan saya dalam kondisi seperti ini. Sehingga apa? Hatinya itu selalu sesek rasanya kalau mau maksiat. Karena Allah selalu mengintainya. Ya. Intaian Allah itu lebih canggih daripada CCTV, Pak. CCTV listrik mati, CCTV mati. Kabelnya diputusin, CCTV juga mati. Mati lampu, CCTV mati. Tapi CCTV-nya Allah itu sampai kita mati, Pak. Enggak ada matinya CCTV-nya. Dalilnya mana? Quran surat Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang diucapkan oleh anak Adam, oleh kita semua yang luput dari intaian raqib dan atid. Setiap kebaikan yang kita lakukan ada malaikat yang bertugas untuk catat. Demikian juga setiap keburukan yang kita lakukan ada malaikat yang mencatatnya. Pilihan ada pada kita. Kalau kita mau agar dua malaikat ini mencatat kebaikan kita, berarti yang kita lakukan adalah kebaikan. Dan kalau kita mau agar yang dicatat oleh malaikat ini keburukan kita, maka yang kita lakukan keburukan. Pilihan ada pada kita. Maka kata Imam An-Nawawi tadi apa? Kalau kita pengen ketakwaan itu tumbuh di dalam diri kita, maka hadirkan perasaan kita, hadirkan keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita sampai kita mati. Dari sejak kita lahir di atas muka bumi sampai nanti kita wafat, Allah semua tahu semuanya. Kapan Allah bukakan itu semua? Nanti di akhirat Allah bukakan semua. Ini loh dosamu dulu. Ini loh kebaikanmu dulu. Dan tidak ada satu dosa dan kebaikan pun yang luput meskipun hanya sekecil biji sawi. Semuanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa bersembunyi di balik itu semua. Dibongkar habis, Pak. Ya, mau dosanya di dalam kamar, di dalam hotel, di dalam apa, semua dibongkar. Ya, nggak ada yang tertutup, dibongkar habis-habisan. Maka pilihan ada pada kita. Mau jadi orang yang bertakwa, jalannya sudah dibukakan oleh Allah. Mau jadi orang yang sengsara, jalannya sudah dibukakan. Pilihan ada pada kita. Dan ingat, tempat terakhir cuma dua, surga dan neraka. Pilihan ada pada kita. Jalan surga menuju surga Allah sudah bukakan itu. Allah sudah tunjukin jalannya. Jalan menuju neraka Allah juga sudah tunjukin jalannya. Pilihan ada pada kita. Yang jelas kita semua pengen masuk ke dalam surga. Betul, Pak? Jenengan kalau masuk surga pengen sendirian apa sama keluarga, Pak? Pengen sama keluarga, Pak. Hanya keluarga, anak, istri juga pengen ikut? Pengen, Pak, ya? Bertemu di dunia, bersua kembali di dalam surga. Kan gitu, Pak, ya? Kalau keluarga, suami, istri, dan anak dan yang lainnya bersama di dunia, bersama juga di surga. Kalau saya sama Bapak Ibu minimal kita bertemu di dunia, paling tidak bertetangga di surga. Caranya gimana? Kita sudah tahu semua jalannya, yaitu jalan takwa. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masuk ke tadi bagian judul yang kedua, menelusuri jalan surga. Apa yang kita persiapkan agar kita menelusuri jalan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, agar kita bisa masuk atau mengikuti atau berada di atas jalan-jalan yang mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah
jalan takwa. Jalannya adalah jalan takwa. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah, yang berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara faqala al-famu wal farju. Nabi itu ditanya oleh para sahabat tentang orang yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah, siapa itu? Rasul menjawab, taqwallah, orang yang paling takwa kepada Allah dan orang yang paling baik akhlaknya, husnul khuluq. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, orang yang paling banyak juga masuk neraka dua juga. Tadi masuk surga yang paling banyak kedua, takwa dan akhlak yang baik. Masuk neraka juga dua juga. Yang pertama adalah lisan yang tak bertulang. Dan yang kedua adalah mohon maaf, apa yang ada di bawah perut. Inilah yang menjadikan kebanyakan anak Adam nanti masuk ke dalam neraka itu karena apa? Dosa lisan yang tak bertulang, yang tanpa kita sadari mengucapkan kata-kata yang itu melukai perasaan saudara kita. Ya fitnah, ya gibah, ya adu domba, ya yang lainnya. Itulah yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Kita kembali ke poin awal. Jalan menuju surga melalui hadis ini adalah takwa kepada Allah. Apa intisari daripada takwa itu? Intisari daripada takwa itu Bapak Ibu, yakni kita melakukan totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga harus totalitas meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Harus itu. Perintahnya kita kerjakan yang wajib, kemudian larangannya pun juga kita harus tinggalkan. Perintah dari Nabi ya kita kerjakan, larangan dari Nabi kita tinggalkan. Itulah tiket kita menghadap Allah dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Arba'in, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika aku sholat 5 waktu, kemudian aku puasa Ramadan, kemudian aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan aku haramkan apa yang Allah haramkan, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Kata Nabi, iya, kamu masuk surga. Cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga yang halal, meninggalkan yang haram, 4 ini sudah bisa masuk surga. Sholat 5 waktu itu loh Pak. Di hadis ini tidak ada keterangan harus sholat sunnah ini, sholat tahajud sekian rakaat sholat tahajudnya, infaknya sekian juta, perbuatan baiknya harus segini luasnya, tidak ada. Cukup sholat 5 waktu. Puasa Ramadan datang ya puasa Ramadan. Kemudian menjaga harta kita dari yang haram. Kata sahabat ini, ada khulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Bisa masuk surga. Mudah sekali Pak masuk surga Pak ya. Mudah sekali itu Pak. Agama kita sangat memudahkan itu untuk kita masuk surga. Cuma sholat 5 waktu. Berat apa enggak itu Pak? Berat apa? Berat apa sholat 5 waktu? Berat? Kalau hari ini kita masih merasakan berat ya, berarti kita minder Pak untuk masuk surga itu. Berarti kita tidak ada kesiapan untuk masuk surga. Cuma 5 waktu loh Pak. Andaikan syariat sholat ini belum diganti, syariat sholat pertama kali sebelum Nabi Isra Mi'raj itu berapa Pak? 50 rakaat Pak. Sholat kita dulu tuh syariat pertamanya sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj berapa? 50 rakaat. Lah kalau itu syariat itu ada hari ini kira-kira lebih berat lagi apa lebih ringan Pak? Lebih ringan Pak. Ini sudah didiskon oleh Allah dari 50 menjadi 5 rakaat. Kalau hari ini kita masih bermalas-malasan, mari kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Barangkali dosa kita sudah kebanyakan Pak. Dengar azan rumahnya di samping masjid tidak? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawabannya apa? Tidur lebih baik daripada salat. Lanjut aja, lanjut.
Nah, itu Pak. Ya memang ya, karena hadisnya jelas. Kalau kita tidur itu ada 3 ikatan nih kan, diikat oleh setan. Sehingga kita berat. Kemudian kalau kita tidak mendengar azan, ketahui telinga kita lagi dikencingi oleh setan. Ya. Dan pahala sholat subuh sangat besar sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Agar kita menelusuri jalan surga adalah takwa. Ya. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik itu di antaranya ya, bukan semuanya, di antaranya adalah selalu bermuka manis, murah senyum sama setiap orang. Di mukanya enggak serem tok gitu. Muka kesel tok gitu. Jadi nggak bisa bedakan kapan dia senang, kapan dia sedih, kapan dia marah. Mukanya sama aja terus. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Ya, ketemu tetangga yang ngutang belum bayar, kesel. Ya. Tunjukin mukanya itu, muka kesel. Ya. Ya, ini nggak boleh, Pak ya, nggak boleh. Akhlak yang baik, yang pertama harus mukanya selalu ceria. Ceria bukan berarti nggak ada beban hidup, Pak ya, enggak. Jadi beban ya tetap, karena setiap orang punya beban hidup. Tapi bagaimana kita mengekspresikannya dengan wajah selalu ceria. Bahkan sudah diteliti oleh ilmu kedokteran, Pak. Jadi senyum itu luar biasa manfaatnya dari sisi kesehatan. Butuh modal nggak senyum, Pak? Tidak. Ya, hanya modal bibir, buka dikit udah itu dapat pahala. Sedekah pula. Ya. Kemudian yang kedua kata Ibnul Mubarak, akhlak yang kedua itu adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Selalu mengajak kepada kebaikan. Seorang suami ngajak istri, "Yo mah, sholat tahajud yuk." Setelah itu, "Yuk kita sahur bareng puasa sunnah. Yuk kita bangunkan anak-anak kita sholat subuh." Setelah itu baca Al-Quran. Indah sekali Pak rumah tangga kayak gitu. Ya kalau diceritakan memang indah Pak. Nek dilakoni ya insya Allah mudah kalau kita niat. Insya Allah. Kemudian yang ketiga kata Ibnul Mubarak, akhlak yang ketiga, akhlak yang baik yang ketiga adalah tidak suka mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Mengganggu orang baik dengan fisiknya, kekuasaannya, jabatannya, dan yang lain termasuk lisannya. Ini yang paling kadang kita tidak sadari, lisan ini. Dan hari ini Masya Allah ya, dosa lisan hari ini seolah-olah difasilitasi Pak oleh media sosial. Kita kalau baca media sosial hari ini, wah ini mulutnya netizen Indonesia ini sedap-sedap ngeri. Kalau ngomenin sesuatu tuh ngeri, seakan-akan dianya tidak punya kekurangan apa-apa. Nah, itulah ya. Maka sadari bahwa setiap ucapan kita ada malaikat yang mencatat. Mereka nggak pernah tidur sampai kita mati, sampai masa jabatannya selesai. Kapan? Sampai kita menghadap Allah. Jadi tidak suka mengganggu orang lain. Ya. Dan yang paling sering mungkin adalah kalau fisik mungkin kita bisa tahan, tapi lisan ini Pak ya. Selalu ingat surat Qaf ayat 18 tadi. Ya, ingat setiap perkataan kita akan dicatat. Ya. Allah memberikan kita, mohon maaf, otak. Kemudian posisi mulut ada di bawah otak. Tujuannya apa? Agar sebelum kita berucap dipikir dulu. Ini yang saya ucapkan ada baiknya apa ada buruknya? Kalau ada baiknya yuk teruskan. Kalau tidak ditahan. Ditahan. Meskipun kita ingin sekali mengatakan dia itu ini perbuatannya ini diceritakan kepada orang, itu tidak akan mendatangkan solusi. Malah dosanya besar. Ya dosa gibah itu. Ya Bapak Ibu, semoga kita terbebas dari dosa itu. Kemudian selain takwa dan akhlak yang baik, di antara modal kita agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengerjakan kebaikan langsung setelah kita melakukan keburukan. Selalu mengerjakan kebaikan
langsung setelah kita mengerjakan keburukan. Maksudnya gini Pak, jadi setelah kita melakukan dosa, maka kita jangan nunggu untuk taubat. Begitu kita melakukan dosa, kita sadari, oh tadi saya berbuat dosa. Langsung diganti dengan amal kebaikan, apapun itu. Langsung seketika, jangan nunggu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah sering disampaikan oleh para khotib di atas mimbar di awal khutbah itu. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringilah setiap keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan tamhuha, yang menghapusnya. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Tujuannya itu Pak. Jadi begitu kita melakukan dosa, melakukan keburukan, langsung istighfar, tobat, minta baca Al-Quran, bantu orang, langsung seketika. Jangan besok dah, besok, mati, tahu mati. Dan ingat, tipu daya setan itu suka merasuki pikiran kita untuk menunda tobat. Itu Pak, jeratan setan itu. Ketika kita melakukan dosa, hati kita kayak muncul sedikit untuk bertaubat, setannya mengatakan, jangan dulu deh, usiamu masih panjang. Usiamu baru 20 tahun, belum sampai 60 tahun. Ya. Kamu masih seger, belum pensiun kok. Nanti tobatnya nunggu pensiun aja. Nanti kalau udah pensiun jadi muadzin, marbot masjid, fokus ibadah. Pertanyaannya, ada jaminan nggak Pak? Usia kita sampai 60 ada jaminan? Nggak ada jaminan. Ya, kematian itu mendatangi siapa saja tanpa pandang bulu. Mau muda, mau tua, semuanya. Maka ketika kita melakukan keburukan, langsung melakukan kebaikan tanpa ada jeda. Langsung. Ya. Dan di antara amalan yang paling cepat sekali menghapus dosa adalah sodakoh. Sodakoh itu paling cepat menghapus dosa, paling cepat. Ya, adalah sodakoh. Sodakoh itu ya bisa senyum tadi. Setiap kebaikan, ada penjelasan di dalam hadis arba'in, Bapak Ibu bisa cek. Setiap kebaikan itu bisa bernilai sodakoh. Istighfar kita bisa bernilai sodakoh. Kebaikannya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, zikir itu yang kita lantunkan setiap hari bernilai sodakoh. Bantu orang yang sodakoh. Dan sodakoh yang sebenarnya adalah memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang sekiranya secara ekonomi tidak mencukupi. Dan itulah di antara cara yang kita lakukan agar Allah mengampuni kesalahan kita. Baik. Di antara dalil yang lain adalah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Ini para sahabat, siapa namanya tadi? Abu Dzar. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kasih tahu kepada saya, ajarkan kepada saya amalan yang sekiranya dekat, menjadikan saya dekat ke surga, tapi menjauhkan saya dari neraka." Apa jawaban Nabi? Jika kamu mengerjakan keburukan, maka kerjakanlah kebaikan langsung setelahnya. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Saya bertanya, apakah la ilaha illallah itu kebaikan? Beliau menjawab, bahkan ucapan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah adalah kebaikan sebesar-besar kebaikan. Ya, banyak Pak ya, amalan-amalan kebaikan itu banyak. Ya, zikir pagi sore banyak itu Pak, lafaz-lafaz istighfar. Ya. Saya itu selalu berusaha agar ada kalimat zikir itu yang luar biasa faedahnya Pak. Di antaranya Sayyidul Istighfar. Pernah dengar istilah ini Pak? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa faedah dari zikir ini? Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan lafaz Sayyidul Istighfar tadi, dia ucapkan itu di pagi hari, lalu meninggal sebelum datang sore hari, maka dia termasuk penghuni surga.
termasuk penghuni surga. Mudah kan Pak? Tinggal diucapkan. Ya. Berapa kali? Cuma 1 kali satu hari. 1 kali pagi, sore 1 kali. Itu menjadi modal kita untuk termasuk penghuni surga. Tapi bukan hanya zikir itu Pak. Enggak sholat, enggak baca Al-Quran, enggak puasa Ramadan, enggak. Yang penting zikir. Cara memahaminya tidak demikian. Ya. Karena ini amalan sunnah. Jadi tambahannya. Setelah yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah. Dan amalan sunnah banyak semampu kita. Ada yang bentuknya amalan fisik, ada yang bentuknya hanya lisan. Di antaranya baca Al-Quran dan zikir. Ada lagi zikir yang mudah. Ya, yang zikir ini bisa menjadikan timbangan amal kebaikan kita jadi berat. Diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikirnya adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bacanya 1 hari itu 100 kali Bapak Ibu. Berapa kali? 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Habibur Rahman, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan timbangan kebaikan kita jadi berat. Ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah apa susah itu Pak? Mudah sekali. Ya. Saya pribadi kalau mengucapkan zikir itu kadang kan lama Pak, kalau nunggu habis sholat subuh zikir itu 100 kali kan lama. Caranya gimana? Kalau saya lagi pergi berangkat ngajar pakai motor, di atas motor Pak, sambil subhanallah bihamdi, lampu merah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kan tanpa harus bersuara, hanya gerakan mulut. Ya. Baik. Bisa lebih apa tidak? Boleh. Ya, boleh, lebih juga malah bagus. Sehingga apa? Setiap nafas kita itu semuanya akan bermanfaat, ya, punya nilai di sisi Allah. Tidak ada semenit pun yang kita sia-siakan kecuali di sana ada pahala kebaikan untuk kita. Itulah mukmin yang sejati. Islam yang tenanan itu yang seperti itu, Pak. Ya. Orang Islam belum tentu muslim. Orang muslim sudah pasti Islam. Ya, Pak. Orang Islam belum tentu muslim. Orang muslim sudah pasti bedanya apa, Pak? Kalau Islam bisa jadi lahir dari keluarga Islam. KTP-nya Islam, tapi belum tentu belum tentu puasa. Ya. Tapi kalau sudah muslim itu artinya berserah diri. Dari kata aslama yuslimu, muslim, berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Nanti naik derajat setelah muslim mukmin, setelah mukmin muttaqin. Itu derajatnya itu. Maka kalau hari ini kita masih levelnya Islam, yuk naik level jadi muslim. Setelah muslim berserah diri, tunduk dan patuh, naik level lagi mukmin. Ya, naik level lagi muttaqin sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil yang lain, Quran surat Hud ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu Pak, itu dalilnya, jelas. Perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Tapi yang dihapus dosa kecil Pak, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar, cara menghapusnya dengan taubat. Sholat sunat taubat 2 rakaat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berjanji dari hati kita, berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak mengulangi kembali dosa ini. Itu harus ada perjanjian. Baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Jadi enggak hanya astagfirullah, enggak hanya itu Pak. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa besar, harus betul-betul istighfar, taubatnya sungguh-sungguh. Kemudian ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kembali dosa itu. Kemudian yang keempat, ya, menjaga wudu dan menjaga sholat. Menjaga wudu dan menjaga sholat. Riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah wudu namanya maksudnya, yang dengan keduanya dia menghadapkan hati dan wajahnya, dia sholat betul-betul khusyuk, kecuali wajib
baginya masuk surga. Wudu, disempurnakan wudunya, sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Di dalam hadisnya wajib baginya masuk surga. Masih ingat kisah Bilal bin Rabah? Masih ingat kisahnya Pak? Yang menjadikan trompa sendalnya kedengaran di surga, di antara amalannya apa? Selalu menjaga wudu dan sholat sunnah setelah wudu. Ya. Kalaupun kita tidak sempat sholat sunnah setelah wudu, minimal menjaga wudu Pak. Ya. Terus terang saya pribadi Pak, kalau keluar dari rumah itu, di antara yang saya selalu ingat dan saya tidak boleh saya lupakan adalah wudu Pak. Kemanapun itu selalu wudu. Tujuannya apa? Pikiran saya cuma satu Pak. Andaikan nanti saya meninggal di perjalanan, tapi saya sudah pastikan saya meninggal dalam keadaan suci. Loh, tiap hari kita harus ingat mati Pak. Jangan pikirannya nanti besok saya mau ngapain. Waktu kita kan cuma hari ini. Waktu besok masih milik Allah. Waktu kita cuma hari ini Pak. Jadi nggak usah terlalu pikirin besok. Nggak usah Pak. Yang kita pikirkan hari ini saya ngapain. Besok itu urusan Allah. Belum tentu besok kita masih hidup. Maka caranya gimana? Pastikan hari ini, andaikan saya wafat hari ini, saya mati dalam keadaan bersuci. Maka selalu menjaga wudu dan menjaga sholat sunnah 2 rakaat. Disebutkan pula, tidaklah salah seorang di antara kamu berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dia masuk dari mana yang dia sukai. Pintu surga jumlahnya ada berapa Pak? Ada 8 Pak ya. Pintu surga jumlahnya ada 8. Ya. Kalau kita pengen masuk ke 8 pintu itu, ada amalannya Pak ya. Ada amalannya. Atau kalau kita ingin masuk salah satunya, juga ada amalannya. Orang yang senangnya sholat wajib, sholat sunnah, mereka masuk khusus pintu ahli sholat. Orang yang senangnya puasa, tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah, maka mereka masuk pintu namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan itu pintu yang khusus untuk dimasuki oleh orang yang ahli puasa. Selain mereka nggak masuk pintu itu. Pintu Babur Rayyan. Dan orang yang menjaga wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa kepada Allah. Ini diantara sunnah Pak, tata cara kita berdoa kepada Allah tidak langsung. Ya Allah, tidak langsung Pak. Tidak langsung ke inti doa, tidak. Yang pertama harus memuji Allah. Ya. Bisa dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Baru setelah itu kita berdoa dengan hajat kita. Jadi kalau berdoa jangan langsung Pak. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Ya Allah, tambahkanlah saya rezeki yang baik. Jangan langsung. Di antara adab doa itu yang pertama memuji Allah dulu. Baik dengan Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru, atau asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Saya bersaksi bahwa engkau ya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Baru setelah itu bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Baru kita berdoa Allahumma ya ghaffar ighfir lana dhunubana dan seterusnya sesuai hajat kita. Yang pertama harus tadi itu. Ini dalilnya tadi, kalau kita doa dengan kalimat syahadat itu, maka dia dibukakan pintu baginya, ya. Pintu surga 8 baginya. Silakan dia mau milih pintu yang mana yang dia ingin memasukinya. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, jalan kita agar menelusuri surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tadi yang sudah sampaikan di awal, selalu menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan. Kalau nggak kuat puasa sunnah, puasa Ramadan Pak, minimal puasa Ramadan deh, udah 30 hari itu atau 28 hari ya Pak. Jadi jangan sampai semangat kita Ramadan, semangatnya hanya di awal Pak. Ramadan 10 hari pertama semangat, masjid full ya. Masuk 10 hari kedua, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum ya. 10 hari ketiga full lagi masjidnya ya Pak. Masuk hari
Sholat Idul Fitri, khotbahnya nggak didengerin, Pak. Hari ini kamu mau kemana? Saya ke sini. Pakai baju apa? Mereknya apa? Ya, kayak gitu. Ngomongin pelesiran kemana? Ya, udah puasanya nggak maksimal, ya, nggak ada rasa menyesal sama sekali. Pada saat sholat itu kayak merasa nggak ada bersalah sama sekali, Pak. Kebangetan ya, Pak. Ya. Jangan, Pak, ya, jangan. Ya. Hidup ini cuma sekali, Pak. Hidup ini cuma sekali. Sekalinya mati ya sudah, tidak ada kesempatan yang kedua. Maka mari kita maksimalkan. Ramadan sebentar lagi, bulan Sya'ban sebentar lagi. Mari di bulan Rajab ini kita bersemangat di dalam ibadah kita dan amalan-amalan tadi agar kita berada di atas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan Rajab ini dan seterusnya sampai kita meninggal menghadap Allah, kita maksimalkan agar kita menjadi hambanya Allah yang saleh, yang mukmin, yang muslim, yang muttaqin, dan menjadi hamba Allah yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak. Salat 5 waktu itu berat, Pak. Ya, berat. Salat 5 waktu itu berat. Ya, saya alami sendiri. Berat, Pak. Yang tepat waktunya maksudnya. Bukan yang penting salat, Pak. Salat itu bukan asal salat, Pak. Begitu azan asar, nanti ya. Lanjut dulu, ini sinetronnya masih bagus, ini sinetronnya. Lanjut, ya. Atau misalkan lagi bahas tentang urusan bisnis. Begitu azan, nantilah, tinggal dulu, lanjut dulu. Ya, salat itu yang bagusnya tepat waktu. Kalau kita suka nunda, meremehkan waktunya, kena ayat fawailul lil musallin. Fawail, celaka bagi orang yang suka meremehkan salat. Ya, meremehkan salat bukan meninggalkan sama sekali, Pak. Termasuk meremehkan waktunya itu loh, Pak. Adzan salat asar harusnya 4.30 misalkan. Tapi salatnya setengah 6 sore baru salat. Salat subuh harusnya jam setengah 4 misalkan, tapi salatnya jam 6. Alasannya capek ini apa segala macam. Ya memang nggak ada yang nggak capek. Semua kerja, ya. Tapi kita dituntut untuk itu dipaksa. Ya, harus kita menjaga salat karena itu yang paling mudah, insya Allah. Tentu tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan melalui doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu, Pak, doanya, Pak. Apa arti doa itu? Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati seorang hamba, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu diantara doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sudah dijamin masuk surga itu loh, Pak. Yang amalannya enggak tak tertandingi amalannya. Sholat tahajudnya, baca Al-Qurannya, puasanya, sodakonya, tak tertandingi. Tapi Nabi itu senantiasa membaca doa itu. Kapan kita membacakan doa itu? Bebas. Sujud terakhir, ketika sholat sujud terakhir itu boleh. Atau setelah salam. Setelah salam. Atau misalkan sebelum tahiyat akhir itu, sebelum salam. Setelah doa berlindung dari fitnah Dajjal, boleh ditambah doa itu? Boleh. Atau doa kapanpun boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Doa itu selain kita memohon agar kita istiqomah di atas ketaatan, doa itu berisi memohon hidayah. Hidayah apa? Hidayah itu taufik. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, namanya hidayatul irsyad. Ada hidayatul taufik. Apa perbedaan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik? Kalau hidayatul irsyad itu hidayah petunjuk yang kita tahu lewat baca buku. Oh, kita tahu hukumnya ini halal, ini hukumnya haram. Atau melalui ceramah, ada penjelasan. Atau kita lahir dari keluarga Islam. Itu hidayatul irsyad. Oh, kita tahu saya agama Islam. Kitab suci saya Al-Quran. Nabi saya Nabi Muhammad. Iya, kita hanya sekedar tahu. Tapi hidayatul taufik itu yang ngasih Allah kepada hamba yang dia kehendaki. Dikasih ke hatinya. Tujuannya apa? Hatinya condong untuk melakukan kebaikan. Maka kalau itu yang kita rasakan, Pak, senangnya amal soleh. Kalau enggak rugi, itu namanya hidayatul taufik. Senangnya di mana ada pengajian, hadir di sana. Di mana ada momen infak sedekah, hadir di sana. Dan setiap kebaikan kalau dia tinggalkan, rugi. Ketahuilah itu hidayatul taufik. Maka harus dijaga lewat doa tadi. Karena itu mahal, Pak. Ya. Jadi masih banyak saudara kita hari ini yang gak sholat 5 waktu.
Tahu kalau ditanya hukumnya apa sholat? Wajib. Kalau ditinggalkan tahu hukumnya dosa besar. Tahu karena itu hidayatul irsyad. Dia tahu. Tapi untuk melakukan berat. Karena tidak mendapatkan hidayah taufik tadi. Hatinya tidak mendapatkan hidayah itu. Sehingga untuk ringan melakukan sholat. Maka kewajiban kita bukan menghina mereka. Bukan menjelek-jelekan mereka. Tidak. Tetapi mendoakan mereka. Agar mereka mendapatkan hidayah taufik. Semoga kita mendapatkan hidayah taufik. Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kebahagiaan yang luar biasa Pak. Hidayah dan itu mahal sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa amalkan dan kita istiqomah di atasnya. Adapun kesalahannya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Semoga Allah ampuni, karena saya hanyalah seorang hamba yang lemah. Semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa kita semua. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.